Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD 02 Kampung Bondo yang Bapak sayangi, selamat pagi. Bersyukur kita pada pagi ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran PI kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 November 2020. Bagaimana kabar anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak Bapak semuanya, langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah kita akan melanjutkan belajar PI kita hari ini. Setelah sebelumnya kita telah melaksanakan PH4 ya anak Bapak ya, tentang sifat terpuji, yaitu sifat peduli, tawadu, dan tanggung jawab. Nah, semoga sifat-sifat terpuji tersebut dapat anak-anak Bapak pahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang solat adalah kewajibanku. Nah, ini masalah solat, yaitu tentang ibadah. Anak-anak Bapak tentu masih ingat, solat ini adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua solat. Nah, dari yang kedua ya anak Bapak ya. Nah, rukun Islam yang kedua yang wajib kita lakukan 5 waktu sehari semalam, yang jumlah rakaatnya 17 rakaat. Jadi artinya kalau yang wajib ini harus kita lakukan. Jika tidak dilakukan tentu berdosa. Apalagi nanti kalau anak-anak Bapak sudah dewasa, sudah baligh. Tapi kalau sekarang ibadah sholatnya di samping untuk diri kamu semua juga untuk orang tua pahalanya. Nah, jadi kamu sekarang sudah disuruh, sudah dianjurkan untuk belajar atau melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Kelas 3 berarti sudah ada yang umur 10, mungkin dah 11 atau 9. Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan, memerintahkan kepada orang tua kamu, kepada kita semua agar menyuruh kamu untuk sholat. Apabila telah sampai umur 7 tahun malah kata Rasulullah, suruh sholat. Apabila nanti sudah sampai umur 10 tahun, hendak juga mau, maka lebih didisiplinkan lagi. Boleh dipukul di bagian-bagian tempat yang boleh untuk dipukul. Begitulah keharusan solat bagi kita semua, khusus sebagai umat Islam. Nah anak Bapak, pada kali ini materi kita tentang inti ibadah solat. Solat artinya doa. Jadi secara bahasa solat itu artinya doa. Solat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan, gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, tentu anak-anak Bapak tidak asing lagi tentang rangkaian kegiatan solat. Dimulai dengan niat takbir, setelah kita laksanakan rukun-rukun yang lain sampai diakhiri tutup dengan salam. Nah, tentu bagi anak-anak Bapak yang rajin solat ini sudah tidak asing lagi. Memang anak Bapak semuanya memang tidak asing bagi kita solat ini, karena solat ini setiap hari, bahkan 5 waktu sehari semalam, bahkan ditambah lagi dengan yang sunat. Jika ada yang tidak pandai solat, berarti belum belajar solat, berarti selama ini nggak pernah solat. Solat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat yang kita lakukan adalah sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah makhluk Allah yang menaati peraturan, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melaksanakan solat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat baca-bacaan solat itu anak Bapak, itu banyak isinya zikir,
banyak isinya ampunan, seperti bacaan duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu doa isinya semuanya. Makanya doa solat itu secara bahasa artinya adalah doa. Solat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Kata hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Iza salahat salahat jasadu kullu wa iza hadisnya awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Iza salahat salahat sairu amalihi wa iza fasadat sairu amalihi. Artinya solat pertama kali dihitung pada hari kiamat nanti. Jika solat baik sekalian amal yang lain. Tetapi jika solatnya jelek, rusak, tidak pernah solat, sering meninggalkan solat, amal-amalnya lain pun akan ikut jelek. Kenapa? Karena solat itu, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Makanya kalau kita solat tentu tidak mau lagi membuat keji dan mungkar. Tapi kalau ada orang solat masih berbuat keji dan mungkar, berarti solatnya belum sempurna, belum berhasil. Nah, makanya jika orang solat, baik solatnya pasti baik sekalian amal ibadahnya. Tapi kalau solatnya jelek atau tidak solat, dirinya tidak terkontrol, akan mudah dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan laknatullah. Solat mencegah berbuat keji dan mungkar. Itu yang seperti yang Bapak katakan tadi, itu terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bisa anak Bapak lihat nanti. Jadi itulah pelajaran inti ibadah solat pada hari ini anak Bapak. Yang perlu anak-anak Bapak pahami, solat itu artinya doa. Secara istilah, solat itu adalah menurut ajaran Islam, solat itu serangkaian kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ini salat. Di anak Bapak, karena kita telah belajar salat, kita telah mengetahui salat itu wajib, kita akan tahu bahwa salat itu adalah rukun Islam. Jika tidak salat berarti tidak sempurna Islamnya, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Jadi kalau kita betul agama Islam, laksanakanlah salat. Nah, itulah yang kita hari ini anak Bapak. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar hikmah dan praktek solat. Demikian saja, semoga dapat Bapak pahami. Bapak akhiri dengan sebuah doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.